Innal hamdalillah alladzi ahyana ba'da amatana wa ilayhi nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum." Perbanyakkanlah membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Fa innal bait alladzi la yuqra fihi al-Quran yaqillu khairuhu wa yakthuru sarruhu wa yudayyiqu ala ahlihi. Perbanyakkanlah membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran itu akan sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya, dan adik keluarganya akan diberi kesempitan. Na'udzubillahi min dzalik. Pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa abad yang silam. Ternyata luar biasa keberkahan di balik baca Al-Quran. Maka beberapa hari, beberapa minggu yang akan datang, mungkin suatu saat kalau liburan atau apa, jangan kosongkan rumah, jangan disibukkan malah sesekali di rumah nggak lepas megang Samsungnya atau Oppo-nya atau Vivo-nya atau apanya, iPhone-nya, tapi punya jadwal tersendiri, tetap ada terus membaca Al-Quran. Santri ini terutama pagi, karena pagi setelah subuh ini kalau di rumah, ini kan bicara buyutikum, kalau di rumah kan nggak program, ya kan, maka sibuk-sibukkan dengan amal agama. Jangan disibukkan targetnya mau tidur lagi, mumpung libur banyak tidur, nggak benar. Jadi libur ini beralih program, yang biasanya di pondok banyak program, pulang ke rumah bukan berarti malah saatnya tidur aja, tapi beralih program di rumah. Di antaranya pagi sempatkan banyak baca Al-Quran, minimal 1 juz, syukur lebih, atau malam baca maghrib, masuk baca maghrib sudah di depan televisi nonton sinetron aja habis sisa. Sekarang kalau mau nonton entah di YouTube, di TV dan sebagainya, ada aja dicari yang bagus, betul. Kapan mau buka kitabnya juga ada di jadwal, kadang buka kitabnya, ingat-ingat kajiannya yang sering ngaji. Jangan terlewatkan minimal seorang santri, apalagi pecinta Al-Quran yang harapannya ke depan menjadi orang-orang yang mahir, yang ahli Al-Quran, maka diperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa pesan Nabi sampai sedemikian? Aktsiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyakkan baca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Oh, jangan beralih-alih juga, Ustaz. Ini kan kalau di rumah berarti di pondok nggak punya rumah, nggak usah baca ya. Enggak. Rumahnya di pondok, di kamar itu ya. Walaupun di luar program, ada waktu-waktu yang luang,
Oh, itu gimana disibukkan dengan Al-Quran, apalagi masih dalam meja belajar untuk meraih keberhasilan dalam Al-Quran biar mungkin, oh biar mumtaz, syukur mumtaz jidan, ada jidannya luar biasa kalau gitu ya. Seperti yang kadang viral di YouTube, disebutkan ayatnya bisa nebak, sebutkan tanya suratnya bisa nebak, halamannya pun bisa, kadang baris keberapa pun bisa. Kenapa? Pastinya karena sangat mungkin lengket nempel dalam jidatnya atau di mana. Karena dengan banyak baca Al-Quran di rumahnya ini akan menjadikan suatu keberkahan yang khusus. Kalau di riwayat ini, fainal bait alladzi la yuqra fil Qur'an yakillu khairu, karena rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan sedikit kebaikannya. Oh, berarti Al-Quran menjadi tolak ukur baik buruknya kebaikan di rumah kita. Baiknya rumah kita berarti ada dalam bacaan Al-Qurannya. Maka diawali dengan pulangnya kalian, misalkan pas di rumah ngasih contoh, sampai adiknya pun diajak gitu, sampai nanti terbuka, syukur orang tuanya pun juga, orang tua ikut baca Al-Quran menyibukkan, ya Masya Allah. Orang-orang yang enggak menyempatkan baca Al-Quran alasannya karena sibuk, itu bukan. Ada sebagian ulama katakan bukan alasannya kok sibuk, sesibuk mungkin, walaupun kantoran atau pedagang yang mungkin pagi udah berangkat, kalau memang sempatkan tetap masih ada waktu luang untuk membaca Al-Quran. Tapi yang nggak bisa menyempatkan baca Al-Quran ini karena apa? Karena Allah nggak pilih dia untuk mendekatkan diri dengan kalam sucinya. Maka sempatkan, mentoknya mentok 1 lembar misalkan, mentoknya ada dikatakan juga alangkah bahwa keberkahannya pagi ini sebelum nengok matahari, tengok dulu lembaran Al-Quran. Mungkin 1 muka, syukur bisa 1 lembar, syukur bisa 1 juz. Jangan sampai terlewatkan, misalkan targetkan kita nengok matahari atau tertengok matahari kok Quran pun terlewatkan. Ada keberkahan tersendiri. Hal ini siapa yang mengamalkan, diawali dari diri kita. Syukur nanti kita bisa istiqomah, bisa ngajak adik-adik kita atau kawan kita, keluarga kita atau yang lain, sehingga apa yang kita buat, apa yang kita ajarkan akan mengalir juga pahala ke diri kita. Dan bukan cuma sedikit kebaikannya, berarti di samping ada tarhib, ada targhib juga. Di sini ada, oh kalau rumah nggak dibacakan Al-Quran sedikit kebaikannya, plus akan banyak kejelekannya. Mungkin di rumah itu akan disibukkan, misalkan larinya kepada diri kita ya. Kalau kita nggak baca Al-Quran, sekarang kan zamannya HP, iya kan? Sinyal ada di mana-mana, bahkan HP-nya rata-rata Android. Iya, jadi mau nengok yang apa? Yang kayak India, Korea, Barat, apa? Atau Jawa dan sebagainya. Oh, tinggal ketik aja nongol nanti. Nah, maka kalau masalah pengen gak menganggurkan mata, disitulah sibuk-sibukan. Dan yang lebih anehnya kadang mata-mata seperti kita ini baca Al-Quran 1 jam gak tahan. Iya, 1 juz sudah kadang kedip-kedip ngantuk ragaruan. Atau duduk di majlis ini sudah ngantuk-ngantuk, bisa enggak? Ini bukan aura ya, bukan. Duduk di majlis ngantuk-ngantuk, bisa enggak? Husnudon kalau serahin HP, entah nge-game, entah baca, entah nengok apa, bisa jadi enggak ngantuk. Iya kira-kira, misalkan ngantuk enggak kira-kira? Oh, Masya Allah. Ini berarti semoga Allah ampunkan mata kita ya. Kalau nonton nggak ngantuk, kalau nengok Al-Quran ngantuk, bisa jadi.
Makanya program Al-Quran paling 1 jam, 1,5 jam dah untuk kalian. Bahkan kadang setengah jam, kayak nggak tahan mata itu. Tapi kalau musahadatul aflam, misalkan nonton film 2 jam kuat nggak? Jangankan 2 jam, mulai habis isya sampai jam 12 tahan mungkin. Ya, akan disetelkan, akan diputarkan film yang baru, mana? Korea, India, atau mana? Sampai jam 12 malam itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada plusnya lagi. Bukan cuma sedikit kebaikannya, banyak kejelekannya, ada plusnya. Wa yudayyaku ala ahlihi. Ahli keluarga itu akan diberi kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka naudzubillahi min dzalik. Apa yang kita lindungi? Kalau rumah kita sampai dikosongkan, nggak pernah dibacakan Al-Qur'an di rumahnya, maka targetkan banyak-banyak kan. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Niat amal insyaallah. Insyaallah. Nah gitu jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sehubungan Hamzah. Aktsarun nasi dzunuban yaumal qiyamah, aktsaruhum kalaman fima la ya'nihi. Aktsarun nasi dzunuban, manusia yang paling banyak dosanya. Siapa dia? Itu Ustaz orang kafir? Bukan. Di sini nggak disebutkan itu. Itu Ustaz yang hari-hari disibukkan nongkrong, minum, macam-macam. Bukan. Dalam riwayat ini disampaikan aktsarun nas dzunuban yaumal qiyamah. Manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat. Di Mahkamah Agung kelak nanti akan nengok semua kita ini, video-video kita ini akan terpaparkan semua kayak gini. Terekam nggak kira-kira dari atas sana? Kalau rekaman ini kan satelit aja. Secara umumnya apa yang kita buat terekam nggak? Terekam. Besok ketika nengok dipaparkan, kitabnya, apa ini? Maka dalam ayat mana? Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Mantap apa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa ya? Diingat-ingat. Jadi kitab apaan ini? Yang kecil, yang besar, nggak ada yang ketinggalan di situ. Kalau kok kita merekam entah lewat video atau rekaman HP kan bisa masih kita lewat-lewatkan, iya kan? Sehingga mungkin kalau ada rekaman yang kata-kata kurang bagus bisa dipotong, mau tengah, mau awal, mau belakang bisa dipotong. Tapi besok di sana nggak ada lagi. Nggak ada cerita dipotong-potong, akan ditampakkan semuanya. Ternyata siapa orang yang paling banyak dosanya? Aktsaruhum kalaman fima la ya'nihi. Ternyata orang yang paling banyak ngomongnya yang omongannya tidak ada faedahnya. Manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah manusia yang paling banyak ngomongnya yang omongannya itu tidak ada faedahnya. Jangan balikan, berarti Ustadz ya paling banyak ngomongnya, sekian banyaknya yang lain pada diam, Ustadz ngomong aja sendiri. Iya, paling banyak Ustadz ngomongnya. Ya jangan gitulah. Kalau Ustadz larinya semoga omongan yang banyak faedahnya. Ini kalaman fima la ya'nihi. Yakni ini apa?
faedahnya. Maka perkataan yang enggak ada faedah atau istilahnya bicara sia-sia, maka termasuk perkara yang ditinggalkan kalau dalam dakwah ini bicara sia-sia. Kita sayang dengan waktu, maka termasuk min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya Islam seorang ini apa? Tarku malaya nih. Apa? Ini apa enggak Arba'in Nawawi? Ada pelajarannya kan? Dihafal enggak? Min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya Islamnya seseorang ini apa? Tarkuma la yakni, meninggalkan perkara yang gak ada faedahnya. Biasanya kalau mau masuk kelas mungkin karena persiapan sambil nunggu guru melancarkan, bisa jadi kan, atau memang membuat hafalannya. Ini mentang-mentang sudah hafal ngobrol aja. Ini husnudan aja, nanti bisa jadi akan jadi bahan cerita mobil yang pagi-pagi lewat sopirnya ngantuk, bablas masuk parit. Nanti kira-kira akan jadi judul besar kalian enggak? Untung enggak pas lagi nyebrang santri ya, kalau nyebrang kaget enggak kira-kira? Pas lagi nyebrang, blong. Apalagi sampai ada yang kena, masalah viral. Mungkin pagi ini langsung sampai Jawa, kayak gitu aja kejadian, mungkin sampai Jawa langsung ada HP foto dan telah terjadi titik fotonya dengan misalkan di Jawa sana ada yang kepatok ular sampai jadi asbab wafatnya, cepat sampai Sumatera enggak? Bisa. Sekarang ini zamannya diobral semuanya, kebaikan bisa cepat diobral, kejelekan juga cepat maka paling gampang untuk mengutarakan kata-kata yang gak ada faedahnya. Maka berusaha setiap dari kita, bagaimana waktu-waktu saya, kata-kata saya, perbuatan-perbuatan saya adalah hal-hal yang banyak membawa faedahnya. Bisa insya Allah. Jadi kalau baik dalam af'al, aqwal, ahwal ya, dalam kata-kata pun diusahakan bagaimana disibukkan dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang penuh hikmah, dengan kata-kata yang membawa keberkahan, dengan kata-kata yang banyak bawa kemanfaatan. Kenapa? Karena ternyata kalau kita kok sempat nggak mengarahkan ke situ, maka akan terarahkan kepada perkara yang jelek. Maka pantas riwayat ini nyampaikan aktsarun nasi dzunuban yaumal qiyamah, manusia yang paling banyak dosanya dari kiamat. Ternyata aktsarum kalaman fi mala, yakni apa? Ternyata manusia yang paling banyak omongnya yang tidak ada faedahnya. Turun ngaji, nunggu makanan dibagi pun ngobrol lagi. Ngobrol yang gak ada faedahnya. Lebih bahaya ngobrolnya malah gibah, misalkan malah bikin bukan cuma bikin tawa hancur pahala. Bisa gibah. Maka di pondok ini adalah sebagai ajang, sebagai untuk pembelajaran semuanya. Kalau di pondok sudah terbiasa memanfaatkan waktunya, kata-katanya lari kepada hal yang berfaedah, nanti insya Allah di rumah pun akan diberi kemudahan untuk memanfaatkan waktu kita, kata-kata kita lebih cenderung kepada hal yang positif, yang banyak faedah-faedahnya. Maka diantaranya biar omongan kita berfaedah apa? Jelas kalau kita baca Al-Quran pasti ada faedahnya. Kalau kita kaitkan dengan riwayat yang tadi baca pertama tadi. Karena Al-Quran setiap hurufnya punya nilai. Iya. Satu hurufnya berapa sana? Berapa sana?
10. Kok kecil kali? Man jaa bil hasanati falahu asru amthaliha. Kata Sayyidina Ali, kalau kalian buka dalam Saddatul Muttaqin, dalam Ihya-nya makanya Saddatul Muttaqin ini syarahnya kitab ya. Ada 20 jilid kalau dia. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau Al-Qur'an itu dibaca dalam kondisi kita nggak punya air wudu, baca Al-Quran ini masih mendatangkan 10 hasanah. Kalau kita membaca Al-Qurannya dalam keadaan suci, berapa? Satu hurufnya. Alif lam mim bukan satu huruf. Makanya la aqulu alif lam mim satu huruf. Kata siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Oh, kalau kita baca Yasin berarti berapa huruf itu? Kalau kita baca dalam kondisi ghairu tahir, kita nggak suci, maka bisa membuahkan sampai 10 hasanah. Dasarnya mana? Tadi man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Kalau dalam keadaan suci bisa membuahkan berapa? Yang kalian hafal berapa? Bisa membuahkan per hurufnya 25 hasanah. 25. Wah, lipatnya banyak kali, separuh lebih. Iya. Kok gitu? Ya, Allah kan Maha Kaya. Kita hari-hari baca Quran, waktu itu baca Al-Quran terus jadi kaya, nggak mengurangi kekayaan Allah SWT. Artinya Allah tetap masih Maha Kaya. Terus kalau kita baca Al-Quran, bacanya dalam sholat, namun sholatnya duduk, berapa hasanah? Satu hurufnya bisa membuahkan, kata Sayyidina Ali, berapa? Bisa membuahkan 50 hasanah. Kalau kita baca Al-Quran dalam sholat duduk. Kalau dalam fikih Syafi'iyah, sholat sunnah sambil duduk ini kita uzur enggak? Kalau kita uzur karena sakit, memang nggak bisa berdiri, tetap dihitung sebagaimana berdiri. Tapi kalau dia seperti kita sehat walafiat kayak kita gini, kok sholatnya duduk, boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Tapi nilainya separuhnya yang berdiri. Makanya kalau kita bisa baca Al-Quran sambil sholat, sambil berdiri, nilainya satu hurufnya mencapai 100 hasanah. Masya Allah. Makanya kalau di rumah kita kok bisa baca Al-Quran sambil sholat, sholatnya baca Al-Quran yang panjang-panjang. Wah, maka di sini akan membuahkan berapa hasanah? Banyak hasanah. Pantes Nabi ada sampaikan, oh kalau di rumah ini dibacakan Al-Quran berarti banyak kebaikan, sedikit kejelekan. Berarti ahli keluarga akan diberi kehidupan yang terasa luas, lapang. Jadi lapangnya kehidupan ini bukan berarti ketika rupiahnya menumpuk, tapi ada hubungan dengan perasaan, dengan hati manusia. Maka kalau kamu udah bicara tentang baca Al-Quran dalam sholat, mesti kita pelajari, mesti kita renungkan. Dalam satu riwayat Nabi habarkan, afdhalus sholat tulul kunut. Apa itu? Apal ya? Hadis. Siapa bilang? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok manusia yang kata-katanya enggak sesat, enggak keliru. Karena enggak ada yang diucapkan kecuali yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang? Al-Qur'an. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in
huwa illa wahyun yuha. Beliau Sayyidul Basar Khairul Anam telah mengatakan bahwasanya afdalu salat tulul qunut. Salat yang paling utama adalah salat yang panjang apanya? Yang panjang kunutnya. Kunutnya apa? Kunutnya apa? Apa coba? Ada yang angkat tangan. Kunutnya apa? Allahumma hdina fi man hadait. Itu bukan. Apa? Afdhalus salat tulul kunut. Ustaz gak menerjemahkan paling utama-utamanya salat yang panjang doa kunutnya, bukan. Ntar apa mancing kalian biar ikut mikir. Ustaz tahu. Apa? Afdhalus salat tulul kunut, yang di luar. Kunutnya apa? Kadang kalian ini amalkan tapi aneh-aneh juga nggak tahu artinya juga. Tawadhu atau memang nggak tahu. Kalau ditanya kunut, tanya tahajud tentang apa? Tanya kunut, kunutnya apa? Afdhalus salat tulul kunut. Salat yang paling utama adalah yang panjang kunutnya. Apa kunut itu? Direnungkan, karena kalian calon-calon abidah semua kan. Artinya calon abidah akan mempersembahkan dirinya banyak beribadah, sehingga dengan ibadahnya akan menolong segala-gala urusan yang ada di keluarga, entah urusan suaminya calonnya, urusan orang tuanya, urusan anak-anaknya. Syukur bisa bantu yang lain, asbab ibadahnya kita. Kalau ibadahnya berkualitas mutu, bisa menyelesaikan masalah enggak? Bisa. Sayyidah Maryam di mihrabnya enggak dikenal riwayat dari Sayyidah Maryam kok ikut ngangkong atau ikut dodos, ikut manen atau apa, dagang ke pasar. Dengar. Tapi disibukkan ibadah di mihrab, bisa mendatangkan makanan-makanan yang lezat, bahkan makanan-makanan musim dingin datang di musim panas datang di bisa datang. Siapa yang mendatangkan? Allah Ta'ala. Karena apa? Ini perempuan mau mengabdikan diri, tawadhu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya Sayyidah Maryam juga Tuhannya kita, Tuhannya kalian semua. Sama nggak Tuhannya? Mampu nggak kalau kirimkan kalian gitu? Tahu-tahu keluar dari masjid ini langsung turun dari langit. Wih, Masya Allah. Apa ternyata? Meteor atau apa? Turun makanan-makanan donat dari langit. Mampu nggak seperti itu? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ternyata turun bener. Turun es krim. Turun apa? Ini Allah Maha Kuasa, bisa saja. Maka bagaimana disibukkan ibadahnya? Maka dengan diantara ibadahnya adalah sholat. Sholat yang paling utama ini untuk laki-laki, untuk perempuan juga. Afdhalus sholat tulul kunut. Maka mesti kalian tahu kunut ini apa? Apa? Paling utama-utamanya sholat kalian adalah yang panjang kunutnya. Dalam satu sarah, kunut ini yang panjang kunutnya artinya yang panjang berdirinya, yang panjang baca ayat-ayatnya, yang lama atau yang panjang konsentrasinya. Nah, paham itu? Artinya sholatnya panjang-panjang, jangan yang dibaca aja, pilih surat yang paling pendek. Apa ya? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbikal Allah Akbar. Sholatnya gitu. Gimana mau tenang? Andai kata inna atau ini yang dibaca yang jelas. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan baca pun kalau datang sambil enak menikmati, ya enak membacanya itu kayak patas saja. Ya udah, yang dibaca pilihnya yang pendek, bacanya banter lagi. Oh pantesan 7 menit 20 rakaat bisa selesai. Ada sholat
7 menit selesai 20 rakaat. Waduh, kayak apa ini dibaca? Makanya dibuat sesekali, coba kalian bikin apa ya, biasa sholat Sayyidina Ali itu ya, kadang alif lam sajdah, yasin, tabarak, al-insan, itu pernah kan? Coba bikin sholat yang panjang, terus bukan cuma panjang aja, lama bacaannya, lama berdirinya, lama konsentrasinya. Ini baru ngamalkan. Sholat yang paling utama adalah yang panjang kunutnya. Semoga Allah beri paham. Paham insyaallah? Ada yang tanyakan? Nggak ada kan? Tak paham kan? Jadi diamalkan ya. Tadi pertama, masalah pentingnya banyak membaca Al-Quran di rumah kalian. Yang kedua, bahayanya suka ngobrol yang tidak ada faedahnya. Makanya riwayatnya manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat orang yang banyak ngobrolnya, yang obrolan yang enggak ada faedahnya. Di antara riwayat yang ketiga ada juga dalam Jami' Shaghir, afdhalus sholat tulul kunut. Sholat yang paling utama adalah sholat yang panjang kunutnya. Garis bawahi, Ustaz gak mengartikan yang panjang doa kunutnya, bukan doa kunutnya, tapi panjang kunutnya. Kalau dalam sebuah syarah ada disebutkan yang panjang berdirinya, rakaatnya panjang-panjang, yang panjang bacaannya, yang panjang konsentrasinya. Konsentrasi apa? Konsentrasinya. Kadang kok mau ngomong aja ya. Semoga Allah beri paham, beri kekuatan sehingga kita bisa amalkan apa yang barusan kita kaji. Insyaallah ya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibun nabi turja syafa'atuh di kulli yawmi minal ahwali muqtadi ya Rabbi bil Mustafa bannig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an ya ya